Selamat pagi hadirin sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara virtual Launching Distri. Acara ini dipersembahkan oleh Advotics, solusi manajemen supply chain Anda. Senang sekali, perkenalkan saya Intan yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya mewakili seluruh Advotics mengucapkan terima kasih dan salam hangat kepada rekan-rekan yang telah hadir di sini. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Semua sehat ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat ya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan, khususnya untuk rekan media yang sudah hadir, untuk dapat mengganti nama menjadi nama_nama media. Terima kasih. Di pagi hari ini, kita semua berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan rangkaian acara virtual Launching Distri, solusi online terintegrasi untuk kebutuhan bisnis distribusi Anda. Selanjutnya, saya ingin menyapa para narasumber dan panelis kami. Yang terhormat, Bapak Rahmat Hidayat, selaku Ketua Bidang Kebijakan Publik, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI. Yang terhormat, Bapak Anas Bahtiar, selaku Salesforce Effectiveness Manager dari Wyatt Nutrition Indonesia. Yang terhormat, Bapak Hendy Candi, selaku CTO dan Co-founder Advotics. Yang terhormat, Bapak Singgi Atuyarto, selaku SVP of Enterprise Sales dari Advotics. Yang terhormat, Ibu Feni Septiani, selaku Head Growth and SMB dari Advotics, serta semua hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pagi ini akan dimulai dengan welcoming remarks dari Bapak Hendy Candi, selaku CTO dan Co-founder Advotics, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Rahmat Hidayat, selaku Ketua Bidang Kebijakan Publik dari GAPMI, yang akan membagikan wawasan tentang bisnis distribusi di Indonesia. Setelah pemaparan dari Bapak Rahmat Hidayat, acara akan dilanjutkan dengan Distri Product Launch yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Septiani. Setelah itu, kita juga akan menyaksikan diskusi bersama panelis kita, Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Anas Bahtiar, dan Bapak Singgi Atuyarto dalam sesi panel discussion. Tentunya akan ada juga sesi Q&A untuk para hadirin semua berkesempatan untuk bertanya langsung pada para pengisi acara hari ini. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan voucher berlangganan Distri senilai total Rp60 juta di sesi games kami nanti. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan di sini, apabila memiliki pertanyaan selama acara, silakan bertanya di kolom chat ya. Pertanyaan akan dijawab pada saat sesi Q&A nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk mengawali acara kita pagi hari ini, berikut adalah Bapak Hendy Candi, selaku CTO dan Co-founder Advotics, yang akan menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Hendy, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberkati kita dengan kesehatan. Kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta, rekan-rekan media terundang sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara hari ini. Terima kasih khusus juga saya haturkan kepada Bapak Rahmat Hidayat dari GAPMI dan Bapak Anas Bahtiar dari Wyatt Nutrition Indonesia yang telah berkenan berbagi wawasan kepada kita semua hari ini. Perkenalkan, nama saya Hendy. Saya adalah co-founder dan CTO dari Advotics. Tidak terasa, Advotics pada tahun ini telah genap berusia 6 tahun. Kami bangga telah diberikan kepercayaan untuk membantu puluhan perusahaan prinsipal dan brand owner dalam mendigitalisasi jaringan distribusi mereka yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Transformasi digital sejauh ini bukan perjuangan yang gampang, terutama dalam memberikan kemudahan bagi pengguna di lapangan yang kebanyakan belum melek digital. Namun syukurlah berkat kerja keras dan kerjasama yang baik tiada henti, kami mampu menjawab tantangan tersebut dengan menuangkan best practice dari beragam industri dan berbagai wilayah ke dalam sistem Advotics. Saya percaya para distributor adalah motor utama penggerak ekonomi. Namun sering adopsi mereka terhadap sistem dengan best practice tadi itu terkendala, karena umumnya yang beredar di pasaran memerlukan investasi yang luar biasa besar. Telah lama menjadi mimpi kami untuk membuat akses tersebut terjangkau sehingga distribusi bisa lebih efisien.
Karena itulah hari ini menjadi hari yang sangat spesial bagi Advotics. Pada hari ini, Advotics meluncurkan produk terbaru kami, Distri. Sesuai namanya, Distri diciptakan khusus bagi para distributor, terutama yang berasal dari segmen UKM, untuk digitalisasi seluruh operasionalnya, dari penjualan sampai dengan pembayaran dan pencatatan keuangan, dan tentunya dengan harga yang sangat bersahabat. Pada kesempatan yang baik ini, kita juga akan mendengarkan pendapat para praktisi industri dalam diskusi panel tentang pentingnya digitalisasi untuk distributor. Mereka juga akan membahas tentang peluang dan resiko yang bisa timbul dari tren digitalisasi yang amat pesat belakangan ini. Akhir kata, semoga rekan-rekan hadirin sekalian menikmati dan menerima manfaat terbaik dari acara hari ini. Terima kasih atas antusiasme kalian yang tinggi terhadap digitalisasi. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Hendy untuk sambutannya yang luar biasa. Rekan-rekan hadirin sekalian, di acara pagi ini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita tidak hanya akan menyaksikan pemaparan dari para pembicara, tapi kita juga akan ada games dengan hadiah voucher berlangganan Distri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, simak dengan baik ya pemaparan dari para pembicara, karena nanti pastinya akan ada hadiah menarik. Baik, selanjutnya kita akan langsung menyaksikan pemaparan dari Bapak Rahmat Hidayat, selaku Ketua Bidang Kebijakan Publik GAPMI. Kepada Bapak Rahmat Hidayat, kami persilahkan. Selamat pagi para hadirin sekalian yang telah hadir dalam virtual event kita hari ini yang diselenggarakan oleh Establish Jakarta dengan tajuk Optimalkan Usaha Distribusi Anda dalam Era Digital. Saya Rahmat Hidayat, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, GAPMI, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada Establish Jakarta yang telah mengundang GAPMI di dalam event kita hari ini untuk memberikan paparan mengenai industri makanan dan minuman di era digital ini, dan juga sekaligus menjadi keynote speaker pada event hari ini. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa kita sudah memasuki era digital dalam berbagai bidang, termasuk di dalam dunia usaha. Dan adanya COVID ini paling tidak memberikan hikmah bahwa kita dipercepat ya untuk masuk ke dalam era digital ini secara paripurna, secara komprehensif. Untuk itu, izinkan saya memberikan paparan beberapa slide, dan kita nanti akan lebih banyak berdiskusi. Sekilas kita melihat dampak dari COVID-19 ini terhadap industri makanan dan minuman, dan bagaimana teknologi bisa membantu untuk mengantisipasi perubahan yang ada. Sekilas kita lihat apa pengaruh COVID. Kelihatan sekali ya dari grafik ini, yang di bawah itu menunjukkan bagaimana tingkat pandemi ini terjadi di Indonesia. Kita tahu ya varian Delta itu mulai 27 Juni 2021 sampai ya kira-kira Juli Agustus itu meningkat tajam. Dan di saat yang sama kalau kita lihat Purchasing Manager Index ya untuk Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan seiring dengan kenaikan dari tingkat pandemi itu di Indonesia. Jadi ini benar-benar menunjukkan hubungan yang kausalitas dalam hal ini. Dan krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini meliputi berbagai aspek, mulai dari krisis kesehatan, itu memicu terjadinya krisis ekonomi, ada juga krisis logistik, ya, krisis komoditi, maupun krisis energi. Dan kalau kita lihat, hal ini semua membuat terjadi krisis di dunia usaha juga, yaitu penjualan yang menurun, ya. Menurun ini karena permintaan menurun, daya beli menurun, kemudian dengan meningkatnya biaya-biaya logistik, meningkatnya biaya bahan baku, biaya harga komoditas, maka cost juga meningkat, dan itu semua mengiring kepada turunnya profitabilitas. Nah, kalau kita lihat 2022, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita bisa beradaptasi hingga
hidup dengan kebiasaan normal yang baru. Bagaimana dengan logistik, apakah biaya logistik bisa diturunkan, dan juga bagaimana dengan harga-harga komoditas. Kalau kita lihat di rantai nilai atau value chain industri itu sendiri, industri makanan dan minuman itu mempunyai peran yang sangat penting dalam 3 aspek, yaitu bagaimana industri memastikan produknya itu tersedia, gitu ya. Dan selain tersedia, bagaimana dia memastikan bahwa produknya itu bisa dibeli oleh masyarakat dan juga memberikan nutrisi yang cukup buat masyarakat, serta bagaimana dari sisi konsumsi sendiri industri ini menjamin adanya produk yang aman, bergizi, dan juga sehat. Ya. Untuk itu, maka banyak faktor-faktor yang menentukan. Misalkan adalah dari sisi hulunya, yaitu dari sisi agriculture atau pertanian dan pertaniannya. Kemudian juga bagaimana dari sisi prosesnya maupun produksinya, dan juga dari distribusinya, serta bagaimana dari aspek penjualannya itu sendiri. Ini semua adalah faktor yang saling dukung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jelas kalau kita lihat New Era ini menuntut adanya tingkat atau keamanan pangan yang lebih cerdas ya bagi industri makanan dan minuman. Ini kita kutip dari FDA. Jadi FDA ini adalah Food and Drug Administration-nya Amerika Serikat, bahwa ada 4 pilar ya untuk mencapai keamanan pangan yang cerdas di dalam era yang baru, yaitu bagaimana teknologi ini bisa menciptakan ketertelusuran. Jadi bagaimana pangan itu bisa ditelusuri dari hilir sampai ke hulu, kemudian bagaimana juga pendekatan-pendekatan dan alat-alat yang lebih cerdas untuk mencegah dan juga memberi tanggapan apabila terjadi wabah lagi misalkan. Terus bagaimana juga terjadinya pembiasaan ataupun budaya keamanan pangan. Dan yang keempat adalah bagaimana model bisnis dan retail itu bisa semakin dimodernisasi. Sangat banyak impact dari COVID-19 ini kepada industri mamin ya. Kalau kita lihat bahwa supply chain itu terjadi disrupsi. Jadi distribusi makanan segar itu juga mengalami disrupsi. Kemudian juga peningkatan penggunaan e-commerce ya itu luar biasa meningkat. Kemudian juga keamanan pangan itu menjadi pusat perhatian sekarang bagi masyarakat konsumen. Dan juga banyak hal yang lain, perubahan kebiasaan dari konsumen yang tadinya memasak di rumah kembali menjadi meningkat ya, dan juga bagaimana perhatian mereka terhadap produk pangan yang sehat. Selain itu juga kalau kita lihat dari sisi industrinya sendiri, maka ini semakin menuju kepada human machine interface ya, karena keamanan pangan tadi yang menjadi faktor yang semakin diperhatikan. Kemudian juga terjadi perubahan di dalam channel distribusi yang semakin menuju ke arah e-commerce tadi ya. Kalau kita lihat termasuk juga bagaimana pemesanan maupun bagaimana pembayaran. Dan ini semakin menuntut adanya sistem distribusi dan logistik yang semakin beradaptasi. Ini contoh, salah satu contoh yang kita lihat dari pelaku industri yang terkait dengan era digital ini, misalkan Grab. Mereka melihat ada 5 perubahan gaya hidup konsumen. Konsumen sekarang lebih aktif untuk berbelanja ya secara online, ya, secara digital. Kemudian juga jumlah pemesanan Grab Express juga meningkat signifikan ya dari bulan sebelumnya dibandingkan saat terjadinya outbreak ini. Kemudian konsumen memilih makanan yang sehat ya. Ini juga terjadi di industri makanan dan minuman. Misalkan produk-produk yang meningkatkan nutrisi itu mengalami pertumbuhan yang bagus. Konsumen juga meningkat kebiasaan snacking-nya ya, atau makan makanan ringan, itu juga terjadi peningkatan dan seterusnya ya. Jadi termasuk juga orang semakin ingin berbagi satu sama lain. Dan kalau kita lihat
konsumen itu sendiri mengalami perubahan ya di dalam diri mereka yang multidimensi. Bagaimana mereka lebih terbiasa dengan hal yang digital di berbagai sektor. Mereka lebih perhatian pada kesehatan, mereka lebih perhatian kepada kelestarian lingkungan hidup, dan juga semakin presensitif, artinya mereka semakin cerdas membelanjakan uangnya, dan juga mereka memiliki pemikiran ke depan yang lebih baik. Kalau kita lihat ini dari Consumer Insight Survey dari PwC, untuk ke retailer yang offline, memang perhatian itu semakin meningkat mengenai kesehatan dan keamanan pangan. Tetapi untuk ke retailer online atau shop online, price sensitivity itu sangat memainkan peranan penting di sini. Jadi harga menjadi pertimbangan utama. Dan kalau kita lihat juga bahwa pertumbuhan industri makanan dan minuman itu meningkat signifikan, meskipun memang awalnya besar ya dibandingkan misalkan industri konsumer elektronik. Tetapi yang lebih penting lagi selain pertumbuhan volume itu adalah bahwa membangun citra dari merek itu maupun citra dari perusahaan itu semakin bertambah penting di industri makanan dan minuman. Jadi kalau kita bisa rangkup bahwa dunia itu berubah dengan drastis sehingga memunculkan situasi yang para ahli sering menyebutnya VUCA, yaitu situasi yang volatile, penuh dinamika perubahan, uncertainty ya, bahwa ketidakpastian itu meningkat, semakin kompleks, serta juga tidak ada yang namanya sesuatu pasti satu gitu, tetapi selalu ada ambiguitas. Dan ini menjadi suatu situasi normal yang baru. Dan untuk itu kita memerlukan kaca namanya, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, knowledge and technology, agile ya. Kita harus lebih adaptif gitu ya. Kompetensi harus semakin meningkat ya, dan juga tingkat adaptasi kita semakin meningkat. Jadi dengan demikian teknologi digital itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana meningkatkan inovasi ya, kemudian juga melakukan integrasi dari hulu ke hilir, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing, serta bagaimana bisnis atau usaha itu bisa menjadi lebih berkelanjutan atau sustainable. Nah, dari si industri makanan dan minuman, kita melihat ada 5 pilar yang penting untuk menciptakan industri yang mempunyai daya saing di dalam sistem global value chain perdagangan dunia. Kita memerlukan pertama itu adalah keberlanjutan dari bahan baku. Kemudian bagaimana policy dan regulasi itu kondusif. Kemudian juga teknologi dan inovasi, ini sangat penting untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian kesiapan sumber daya manusia, human capital, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah ketersediaan infrastruktur dan logistik yang mendukung. Jadi ini semua merupakan satu framework ya bagi industri makanan dan minuman, dan juga ini mestinya berlaku juga untuk industri lain di Indonesia. Nah, dari hal itu semua, bagaimana kira-kira pertumbuhan ataupun outlook dari industri makanan dan minuman Indonesia ini di tahun 2022 nanti? Kalau kita lihat bahwa adanya faktor ekonomi yang akan menjadi lebih baik ya harapan kita. Demikian juga tingkat konsumsi semakin mengarah kembali ke arah normal. Tingkat kemampuan daya beli dari para masyarakat atau konsumen dengan penghasilan menengah dan kecil itu semakin meningkat harapan kita. Dan masyarakat kelas atas itu akan kembali berbelanja sehingga mereka tidak terlalu khawatir lagi dengan situasi yang baru ya atau new normal itu. Dan juga pemerintah konsisten dengan kebijakannya untuk mendukung recovery ekonomi, dan juga generasi-generasi muda atau milenial itu
terus memiliki semangat untuk mengeksplorasi pengalaman maupun produk baru, maka di tahun 2022 kita bisa memprediksikan bahwa memang ekonomi masih akan dibayang-bayangi oleh krisis ya akibat pandemi ini, seperti IMF prediksi Indonesia akan tumbuh 4,3% gitu, dan juga anggaran atau APBN kita di tahun 2021 hanya 3,7 sampai 4,5%. Kita lihat bahwa pertumbuhan akan lebih baik dibanding tahun 2020, meskipun kita belum bisa sebaik sebelum krisis ya, sebelum terjadinya pandemi. Ekspor juga akan perkiraan kita akan tumbuh ya, paling tidak stabil. Pasar domestik juga akan tumbuh, dan kita memprediksikan di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 5 sampai 5,5%, maka industri Mamin akan tumbuh kira-kira 5 sampai 7%. Demikian presentasi dari saya, dan saya harapkan kita dapat berdiskusi lebih banyak di sini. Terima kasih. Saya akhiri presentasi. Terima kasih Bapak Ahmad Hidayat telah membagikan wawasan yang inspiratif banget nih tentang industri distribusi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan produk launch Distri yang akan dipandu oleh Ibu Feni Septiani. Kepada Ibu Feni Septiani, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang telah hadir. Perkenalkan saya Feni, Head of Growth and SFP dari Advotics, yang pada kesempatan hari ini ingin memperkenalkan Distri, solusi terbaru dari Advotics yang didesain khusus untuk pelaku usaha distribusi. Nah, sehubungan dengan topik kita pada hari ini terkait dengan bagaimana mengoptimalisasi distribusi, bisnis distribusi di era digital. Jadi sebenarnya apa sih tantangan untuk para distributor di zaman sekarang yang serba digital ini? Nah, setelah kami bekerja langsung dan juga berdiskusi dengan para distributor, ternyata yang mereka butuhkan itu adalah visibilitas. Kenapa? Karena ternyata pergerakan atau perubahan dari demand dan pasar akhir-akhir ini makin lama makin cepat. Jadi mereka butuh visibilitas terhadap tren permintaan, terhadap pemenuhan pesanan, terhadap level stok maupun kinerja stok mereka, supaya bisa mengantisipasi perubahan demand yang cepat. Nah, sayangnya di lapangan itu masih terjadi proses yang manual, jadi membutuhkan input dan konsolidasi data yang dalam waktu yang lama, dan juga masih rawan terhadap human error. Akibatnya data yang dihasilkan kurang akurat, jadi contohnya misalnya untuk level stok, itu bisa berbeda-beda antara yang dipunyai dalam sistem dan juga yang ada beneran di gudang. Nah, contoh kasus yang bisa terjadi itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama itu terjadi dead stock, jadi barang sudah terlanjur expired, belum sempat dilakukan push ke pasar misalnya dengan promo. Yang kedua bisa terjadi demand sedang terjadi tinggi-tingginya, tapi karena dikira stoknya itu masih ada dalam sistem, akhirnya tidak dilakukan lagi pesanan ulang, ternyata pada saat demand-nya itu tinggi, stoknya habis, sehingga kalah dari kompetitor. Nah, kemudian perusahaan juga membutuhkan informasi terhadap kinerja bisnis mereka, baik secara perusahaan maupun masing-masing individu. Nah, selama ini untuk bisa mengetahui performa bisnis, mereka harus menunggu setelah tim accounting selesai closing. Nah, kemudian untuk yang individu, mereka sulit untuk mengetahui stok mana yang memang kerjanya sudah bagus dan yang mana yang masih perlu di-push untuk bisa mencapai target. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan visibilitas tersebut adalah dengan sistem. Sayangnya, saat ini belum ada satu sistem yang bisa menjawab seluruh kebutuhan distributor. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, ternyata ada 21% distributor yang masih mengandalkan aplikasi pengolah data seperti Microsoft Excel. Kalau misalnya usahanya itu hanya dijalankan oleh sendiri, satu individu, mungkin masih cukup. Tapi dengan bertambahnya tim, masing-masing orang bisa mempunyai file versi mereka sendiri. Terus juga tidak ada riwayat perubahan data, dan jika membutuhkan konsolidasi antar satu data dan yang lain, itu membutuhkan waktu lama. Belum lagi, semua data itu bisa diakses oleh semua yang mendapatkan filenya. Nah,
satu step di atasnya ada 18% distributor yang mulai mengadopsi satu sistem dengan sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini lebih banyak digunakan oleh tim back office, jadi belum banyak mengcover misalnya verifikasi kunjungan oleh driver dalam mengantarkan pesanan, kemudian juga untuk salesman dan canvasser. Jadi contohnya untuk salesman, mereka harus kembali dulu ke kantornya, baru pesanannya itu bisa diproses. Nah, yang paling umum, paling banyak, ada 61% distributor yang harus menggunakan lebih dari satu sistem. Akuntansi ada sistemnya sendiri, manajemen stok ada sistemnya sendiri, belum lagi untuk absensi, manajemen salesman, dan sistem yang lainnya. Selain mahal, baik untuk biaya berlangganan maupun biaya implementasinya, menggunakan banyak sistem ini, permasalahannya adalah di data yang tidak tersinkronisasi antara yang satu dengan yang lain. Kalaupun sudah dilakukan integrasi data, ketika ada salah satu sistem yang format datanya itu berubah, harus dipanggil vendornya lagi untuk melakukan perbaikan terhadap format data tersebut ke sistem-sistem yang terdaftar. Advotics yang telah membantu perusahaan skala besar dalam mendigitalisasi supply chain-nya berkomitmen untuk membantu distributor dengan solusi terbaru kami, yaitu adalah Distri. Nah, untuk berkenalan dengan Distri, mari kita simak tayangan video berikut. Masih menggunakan banyak aplikasi untuk mengelola operasional bisnis distribusimu? Bikin gadgetmu sering ngeheng, biaya langganannya mahal pula. Memperkenalkan Distri, super app distributor. Semua operasional bisnismu hanya dalam satu aplikasi. Kesulitan memantau kinerja salesman? Pantau saja dari web portal. Seluruh aktivitas salesman dan kurir terpetakan secara detail berikut dengan rute yang dilalui, lokasi customer, dan waktu kunjungan. Lelah harus update stok ke semua channel penjualan? Tenang, mau jualan via salesman, e-commerce, B2B, gak usah pusing catat pesanan dan update stok satu persatu. Saat menagih invoice, sering memikirkan hal ini. Gimana ya kalau bayar invoice-nya masih pakai cash? Konfirmasi pembayaran memakan banyak waktu. Dengan pembayaran invoice online, uang pembayaran dari customer langsung masuk ke rekening perusahaan. Minim resiko dan nggak perlu bolak-balik cek mutasi rekening. Bekerja dari manapun dan kapanpun, kelola bisnis dengan nyaman dan mudah bersama Distri. Distri, sahabat distribusimu. Distri sebagai sahabat distribusi tersedia dalam portal web, terutama untuk manajemen ataupun untuk supervisor, dan juga tersedia dalam mobile apps untuk salesman, canvasser, maupun driver yang aktivitasnya ini lebih banyak di luar kantor. Dengan berlangganan satu sistem saja, para pengguna Distri bisa mendapatkan mulai dari manajemen penjualan, manajemen pemenuhan pesanan, kemudian pengaturan katalog produk, promo atau diskon, kemudian manajemen stok, bahkan kalau misalnya mereka mempunyai lebih dari satu gudang, kemudian untuk pengelolaan faktur dan juga pembayaran digital, tracking pesanan maupun retur, hingga ke pembuatan laporan keuangan. Dan tidak lupa juga ada analisis dalam bentuk grafik maupun report yang template-nya sudah tersedia di platform Distri. Nah, tim Distri sudah menghasilkan berbagai fitur unggulan. Yang pertama, itu kita ada omnichannel sales. Jadi, kalau misalnya ada pesanan baik dari salesman, tim back office atau tim admin, kemudian kalau ada tender di proyek, lalu juga kalau sampai berjualan ke e-commerce, pesanannya ini bisa terkonsolidasi dan juga stoknya itu bisa tersinkronisasi antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak perlu khawatir lagi, misalnya stok yang ada di gudang, datanya itu berbeda dengan yang dipegang datanya oleh salesman. Yang kedua, kita juga ada geofencing atau live tracking. Jadi nggak cuma kita nih yang bisa, kalau misalnya pesan makanan, bisa tahu drivernya ini posisinya ada di mana. Tapi para distributor juga bisa melacak para drivernya ini yang sedang mengantarkan pesanan ke konsumen, posisinya terakhir ada di mana, dan sedang mengantarkan pesanan untuk customer yang mana.
Fitur yang ketiga adalah fitur yang dibutuhkan sepertinya oleh hampir semua bisnis, yaitu fitur akuntansi. Jadi semua transaksi yang tadi, baik pesanan, penjualan, maupun pembayaran, bisa terintegrasi langsung dengan pembukuan dan bisa dibuat langsung laporan keuangannya. Baik itu laporan income statement atau profit and loss, maupun sampai ke laporan balance sheet atau neraca keuangan. Jadi mengapa nih rekan-rekan harus memilih Distri? Yang pertama, kami reliable. Jadi teknologi yang sama itu sudah digunakan perusahaan yang operasionalnya dari Sabang sampai Merauke. Kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001 dalam keamanan data. Yang kedua, kami cepat. Jadi bisa langsung menggunakan fitur-fitur di hari para pengguna ini mendaftar. Kita juga tidak memerlukan biaya investasi awal ataupun pembelian server, jadi cocok dengan situasi pandemi seperti sekarang ini yang menuntut adanya optimasi biaya. Yang ketiga, kita lengkap. Jadi dengan semua fitur yang Distri punyai, saat ini Distri adalah sistem manajemen bisnis terlengkap yang ada di pasaran. Yang keempat, kita juga fleksibel, jadi kita menyediakan mode hybrid offline dan online yang utamanya dibutuhkan untuk area-area yang konektivitas datanya itu kurang stabil. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, bisa langsung coba sistem Distri di website kami distri.id, atau kalau misalnya masih ingin butuh informasi lebih lanjut, bisa menghubungi tim sales kami dengan nomor WhatsApp dan email yang tertera di layar. Spesial untuk para peserta event pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya, kami ada 10% diskon atau diskon 10% yang berlaku hanya sampai akhir bulan depan, 30 April 2022. Sekian presentasi produk dan peluncuran produk Distri dari saya. Jika masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan kami jawab setelah sesi diskusi panel berakhir. Terima kasih. Terima kasih Ibu Feni Septiani atas pemaparannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan Ibu Feni tadi, kita semua udah tahu ya, Distri ini emang solusi yang tepat banget untuk menjawab tantangan bisnis distribusi. Dengan fitur-fitur unggulan seperti omnichannel sales, geofencing, dan juga akuntansi yang pastinya bisa memudahkan bisnis Bapak Ibu untuk semakin maju di era digital ini. Nah, Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Bisa langsung kontak tim Distri ya, atau bisa juga kunjungi website kami di www.distri.id serta sosial media kami di @distri.official. Atau Bapak Ibu juga bisa lihat ya nanti di bawah ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, setelah kita menyaksikan produk review dari Distri, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, sesi panel discussion. Karena di sini kita akan kupas tuntas semua insight distribusi terkait tren digital, peluang atau justru ancaman untuk distributor. Nah, dalam sesi panel discussion ini, kita akan menyaksikan diskusi yang dipimpin oleh Bapak Singgi Atuyarto selaku representatif dari Advotics sebagai moderator dan juga panelis, Bapak Rahmat Hidayat selaku representatif dari GAPMI, dan Bapak Anas Bahtiar dari Wyatt Nutrition Indonesia. Di sesi panel discussion ini, rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti bisa juga berinteraksi langsung dengan para panelis kita. Jadi, di sesi interaction ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi udah masuk nih di kolom chat untuk Pak Rahmat. Dan juga pertanyaan terkait pembahasan di panel discussion yang akan dijawab langsung oleh ketiga panelis kita. Sedangkan untuk pertanyaan terkait Distri yang sebelumnya udah dipaparkan oleh Ibu Feni akan dijawab pada saat sesi Q&A setelah ini ya. Oke, langsung saja waktu dan kesempatannya saya persilakan Bapak Singgi, Bapak Rahmat, dan Bapak Anas. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada hari ini, hari yang paling berbahagia. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada hari yang baik ini, kita sama-sama akan mendengarkan panel diskusi dengan tema tren digital, peluang atau ancaman. Nah, sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali dua panelis yang hadir pada hari ini. Hari ini mungkin pertama Bapak Rahmat Hidayat. Selamat pagi Pak Hidayat.
Selamat pagi, Pak Sigi. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, mohon Semoga izin semua Pak untuk sangat sehat. mohon izin untuk perkenalkan diri, mungkin lebih ke arah aktivitas Bapak hari-hari ini selain di GAPMI itu di mana lagi, Pak? Ya, terima kasih Pak Sigi. Saya Rahmat Hidayat ya. Saya sehari-hari juga selain membantu mengurus GAPMI, saya juga mengetuai Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia. Oke. Saya juga salah satu pengurus di European Chamber of Commerce, Kadinnya Uni Eropa di Indonesia. Dan saya juga bekerja di salah satu consumer good di Indonesia. Saya bekerja di Danone. Siap, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Kemudian panelis kita yang kedua yaitu Bapak Anas Bakhtiar. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi. Apakah Selamat pagi. Baik, alhamdulillah sehat. Selamat pagi Bapak-bapak, Bapak Ibu-ibu. Ya, mohon perkenalkan diri lebih lanjut Baik. Pak, Bapak aktivitasnya sebagai apa hari ini? Baik, ya. Perkenalkan, nama saya Anas Bakhtiar. Saat ini saya bekerja di Wyatt Nutrition. Wyatt Nutrition bergerak di bidang consumer good untuk produk-produk super premium untuk susu S26. Pengalaman kerja saya hampir sekitar 22 tahun di FMCG. Saya pernah bekerja di PT Alcott Indonesia, Mead Johnson, saya pernah di Johnson & Johnson dan lain sebagainya. Saat ini saya lebih fokus mengerjakan distributorship ya, jadi bagaimana memastikan bahwa distributor yang bekerja sama dengan PT Wyatt Indonesia ini bisa melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan juga beneficial, saling menguntungkan dua belah pihak. Lebih ke sana, nanti kita diskusi di sesi discussion ya. Thank you. Baik Pak Anas, terima kasih. Jadi kita hari ini kehadiran dua orang yang sangat luar biasa, yang sangat berpengalaman di dunia industri, distribusi, dan industri yang terkait. Jadi untuk mempersingkat waktu, tadi kita sudah mendengar paparan di awal sesi dari Bapak Rahmat Hidayat ya mengenai isu pandemi dan impact-nya terhadap dunia industri, terutama industri produsen pangan, makanan dan minuman, dan juga terjadinya disruption. Nah, namun positifnya adalah teknologi ini masuk secara lebih cepat, secara paripurna. Begitu Pak Rahmat ya. Nah, mungkin pertanyaan ini akan saya berikan atau saya tujukan kepada Pak Rahmat ya. Kalau kita bicara industri distribusi Pak Rahmat, apa sih sebenarnya tren digitalisasi yang benar-benar berpengaruh terhadap pelaku usaha distribusi Pak Rahmat, sejalan dengan pengamatan Pak Rahmat di GAPMI? Ya, baik Pak. Jadi dalam situasi pandemi ini terjadi perubahan ya, yang mau sukarela atau terpaksa harus dilakukan. Yaitu salah satu yang jelas-jelas kelihatan kasat mata, kontak antar person to person sangat-sangat dikurangi minimal. Betul. Ya. Jadi bahkan kalau saya mau ke pabrik saya sendiri, saya harus melewati serangkaian protokol yang sangat ketat, apalagi pihak ketiga gitu. Ya. Misalkanlah distributor, misalkan. Jadi dengan demikian bisnis kan harus jalan terus. Ya. Dan saya rasa itu terjadi di nggak cuma di pabrik, mungkin di office juga ya. Pak Singgi mau silaturahmi sama saya belum bisa di kantor saya. Nanti kita cari tempat lain, Pak. Terus misalkan juga dari sisi ya distributor mau ke prinsipal, mungkin dari sisi man-to-man kontak akan sangat-sangat berkurang. Jadi dengan demikian, apakah bisnis harus berhenti? Jawabannya pasti tidak. Kan? Jadi disitulah peran dari teknologi. Kita bisa melakukannya secara virtual ya. Kita bertemu secara virtual. Terus kemudian juga pemesanan misalkan ya, order. Itu kan bisa kita lakukan dengan ini juga, dengan teknologi juga, dengan virtual juga. Terus pertanyaannya controlling misalkan, bagaimana mengendalikan katakanlah pegawai-pegawai atau pekerja yang ada di field, di lapangan, nanti mereka bisa lepas kendali dong, kita gimana? Nah di situ peran teknologi juga bisa. Kita kan bisa tracing orang di mana dari perangkat gadgetnya misalkan. Itu salah satu contoh saja ya. Terus juga bagaimana pemesanan barang misalkan, bagaimana inventory, itu semua bisa kita kendalikan, kita kontrol, kita catat, dan kita trace back. Jadi disitulah peran dari teknologi. Mungkin di sini yang mau tidak mau tetap harus ada engagement ya, misalkan antara person-person di distribusi dan person-person di prinsipal, mereka memang perlu bertemu, apalagi kalau untuk membuat
suatu deal yang strategis gitu ya. Nah, itu memang bisa dilakukan. Tapi sekali lagi dalam hal yang sifatnya rutin, operasional gitu ya, itu semua sudah bisa dilakukan secara teknologi. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Saya izin bertanya ke Pak Anas. Pak Anas, Ya, tadi Pak Anas juga mendengar paparan dari Pak Rahmat mengenai ancaman disruption, Pak ya. betul. Nah, juga akan terjadinya perubahan perilaku pasar konsumen di tanah air terutama Pak ya karena pandemi ini. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak distributor ya melihat kacamata Bapak sebagai di Wyatt ya yang melakukan manajemen terhadap distributor yang ada di Indonesia? Iya, oke, thank you. Perkembangan distribusi di Indonesia ini memang perkembangannya pesat sekali ya. Ketika saya bekerja pertama kali dulu ya tahun 2001 gitu ya di salah satu perusahaan terbesar consumer good, distributor itu menggunakan aplikasi-aplikasi masih sangat tradisional. Tadi yang Feni sampaikan gitu ya, bahwa masih banyak banget sampai hari ini banyak perusahaan-perusahaan distribusi yang masih menggunakan sebagai contoh Microsoft Excel dan lain sebagainya, which is kustomisasi atau operasi dari satu orang dengan orang yang mengoperasikan aplikasi tersebut di dalam satu company itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda, sehingga ini membuat semua bisnis prosesnya jadi tidak bagus gitu ya di distributor tersebut, karena ketika ownernya pengen mendapatkan satu laporan yang sifatnya database, ini satu orang dengan orang yang lain mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, beberapa dekade terakhir ini memang perubahan teknologi luar biasa. Jadi distributor ini memang dituntut untuk embrace teknologi, bagaimana memastikan bahwa yang mereka lakukan sekarang harus sangat efisien dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau saya boleh sharing sedikit bahwa distributor itu mempunyai triangle ya. Kalau kita prinsipal memilih distributor itu pasti ada 3 faktor. Yang pertama adalah kemampuan finansial, gitu ya. Kemampuan finansial. Yang kedua adalah bagaimana dia mendistribusikan produksi itu, coverage. Ya. Yang ketiga adalah manpower. Seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi triangle utama yang distributor itu harus punyai. Ya. Ketika prinsipal mencari distributor, pasti prinsipal melihat, oh kalau distributor coverage-nya bagus, manpower-nya bagus, bagaimana dengan sisi finansial, atau kebalikannya seperti itu. Nah, kalau saya ngelihat memang perkembangan distribusi ini memang luar biasa ya. Saya pernah menangani hampir 300 distributor across nasional ke Indonesia. Jadi distributor yang bisa mengembrace teknologi atau distributor yang bisa memastikan bahwa dia mengadop teknologi secara bagus, bukan secara cepat ya, tetapi secara bagus, bagaimana dia mengadop teknologi yang cocok dengan perusahaannya dia, itu yang akan survive sebenarnya. Sedangkan distributor yang tidak bisa mengembrace teknologi itu akan ketinggalan, which is ini yang harus kita pahami bersama. Kalau kita melihat memang saat ini tadi Pak Rahmat sudah sampaikan ya, disruption atau ketidakpastian, volatility, uncertainty itu memang sudah terjadi saat ini. Jika distributor tidak adapt terhadap teknologi yang bisa membuat perusahaannya efisien di dalam melakukan bisnisnya, pasti distributor tersebut akan mengalami kesulitan. Nah, saat ini yang kalau menurut my best practice ya untuk handle distributor, banyak banget distributor ini yang mengalami permasalahan internal. Dari masalah manipulasi, quote and quote, manipulasi data, manipulasi keuangan, which is itu menjadi nightmare buat distributor. Dan itu tidak bisa, somehow banyak yang tidak bisa dihandle oleh distributor dengan baik. Nah, salah satu solusinya ya adalah bagaimana memastikan bahwa database semuanya dari sisi logistik, dari sisi financial, dari sisi distribusi, dari manpower-nya itu terintegrated dengan dalam satu kesatuan teknologi. Itu menurut pendapat saya. Thank you. Baik. Jadi sesuai dengan paparan Pak Anas, jadi intinya adalah banyak hal yang diperlukan oleh distributor, terutama dari sisi teknologi ini membantu mereka dalam rangka untuk penghematan. Betul Pak ya?
Betul. dan juga efisiensi, dan juga Bapak bicara mengenai risiko ya kalau kita dilakukan bisnis secara manual. Nah, saya kembali ke Pak Rahmat ya. Kalau kita lihat dari paparan Pak Anas barusan Pak ya, itu pentingnya teknologi atau digitalisasi di distributor Pak ya. Nah, bila Bapak lihat jika dibandingkan dengan produsen itu seperti apa Pak? Apakah ada pola kebijakan yang diterapkan oleh produsen terhadap distributornya Pak saat ini Pak? Ya, betul Pak. Terutama dalam hal bagaimana mau beradaptasi ya dengan situasi yang baru saat ini. Jadi ya tadi kita sebutkan ini semua kan dipicu tentu dari hilir karena konsumen berubah, behaviornya berubah, dan juga dari sisi lingkungannya ya karena situasi pandemi mengakibatkan kebijakan regulasi juga berubah yang memaksa kita harus beradaptasi. Nah, dari sisi produsen ini bervariasi. Kalau produsen yang besar ya, katakanlah ukurannya ya, ini relatif mereka sudah sangat advance. Misalkanlah seperti perusahaannya Pak Anas gitu ya. Jadi mereka dalam kriteria memilih distributor juga tentu akan mencari yang bisa match dengan mereka. Jadi sistemnya seperti apa di distributornya, kompetensinya seperti apa. Jadi biar match. Kalau tidak kan akan terjadi bottlenecking di situ. Itu yang akan terjadi. Terus kemudian kalau yang produsen yang menengah ataupun yang kecil, mereka kan tetap juga mengadaptasi teknologi karena ini sudah tidak bisa dihindari. Tapi tuntutannya tentu akan berbeda ya. Jadi kriterianya tentu akan berbeda yang dia tuntut dari distributornya. Tapi kata kuncinya adalah pasti benang merahnya sama. Mereka akan menuntut mencari distributor yang bahasa Indonesia itu apa ya, melek dengan teknologi. Ya. Kalau tidak, mungkin distributor tersebut akan ditinggalkan. Betul. Jadi seperti itu, Pak. Itu yang saya atau kami rasakan ya. Baik. Terima kasih Pak Rahmat nih. Kita bicara melek teknologi nih. Saya kembali ke Pak Anas nih. Pak Anas, saya mau tanya nih Pak Anas. Ya. Gimana sih Pak distributor Bapak itu memanfaatkan teknologi untuk menekan biaya Pak? Betul nggak Pak? Itu kan menekan biaya Pak? Betul sekali ya. Karena kalau saya ngelihat gini, tadi yang dipaparkan sama Feni betul ya. Jadi distributor sekarang memang ya mungkin mostly hampir sebagian besar sudah menggunakan teknologi gitu ya. Tetapi teknologi yang mereka adopt itu seringkali tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan, which is mungkin sistem-sistem yang mereka pasang di perusahaan distributor mereka itu sangat mahal ya, dan mungkin tidak terlalu banyak bisa mengakomodir kepentingan dia. Katakanlah dia harus membayar 3 kali lipat dari standar biasa untuk memastikan bahwa semua sistemnya itu teraplikasikan di dalam sistem mereka. Gitu. Tetapi kebutuhan mereka tidak se-advance itu sebenarnya seperti itu. Jadi mereka membayar sesuatu yang tidak perlu mereka bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini yang tadi saya sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan distributor ini kan sebenarnya yang mereka butuhkan apa sih? Profitability kan. Betul. Mereka butuhkan profitability. Ketika mereka berbisnis distribusi dengan prinsipal, mereka bilang, saya berbisnis dengan prinsipal, ada cuannya nggak sih sebenarnya? NIBT saya aman nggak sih? Selama NIBT saya aman, go ahead. Gitu ya. Tetapi ketika NIBT saya nggak aman, berarti ada masalah dengan distribusi. Apakah memang dari sisi logistiknya mereka bermasalah? Apakah dari sisi manpower-nya mereka bermasalah? Apakah dari sisi dari supply-nya mereka bermasalah? Seperti itu. Itu harus terintegrated satu dengan yang lain. Nah, kalau menurut saya memang salah satu aspek yang bisa dilakukan sama distributor adalah bagaimana mereka bisa one click away, mereka melihat satu sistem yang mereka bisa melihat logistiknya seperti apa, dari sisi overhead atau manpower atau salesman yang mendistribusikan produknya seperti apa, dari sisi productivity-nya ya, dan dari sisi supply-nya seperti apa, apakah mereka oversupply, apa undersupply. Itu harus terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, ketika itu sudah bisa di-set oleh distributor, saya pastikan bahwa efisiensinya pasti akan terjaga di sana.
manpower katakanlah. Distributor pasti ada variable cost sama fixed cost. Ketika ngomong manpower, mereka harus bayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Itu sifatnya fixed cost ya, dan setiap tahun kan UMR naik gitu. Itu udah pusing pasti distributor. Ketika manpower-nya tidak produktif, salesman yang mendistribusikan produk-produknya tidak ke toko yang tepat, jumlah yang tepat, dan waktu yang tepat, pasti tidak efisien, gitu ya. Namanya distributor punya salesman banyak sekali, ternyata coverage-nya kurang bagus gitu. Itu costly. Nah, itu bisa diantisipasi ke depannya dengan satu sistem yang terintegrated, di mana owner distributor itu bisa melihat productivity masing-masing salesman di lapangan seperti apa. Dan juga dari sisi stok, apakah overstock atau understock. Stoknya untuk SKU yang fast moving, itu apakah cukup untuk katakanlah untuk dowing-nya selama 1 bulan atau 2 bulan atau dan sebagainya. Itu harus terkontrol dengan satu sistem yang sangat user friendly. Seperti itu sih, Pak. Baik. Wah, luar biasa ya, Pak Anas sudah melakukan ini dengan baik ya di diskusi Bapak. Nah, Pak Rahmat, kalau dari sisi yang Bapak dengar selama Bapak di GAPMI, Pak ya, distributor mereka ini, Pak, pernah nggak Bapak dengar isu-isu mengenai masalah penekanan biaya? Adakah pembahasan yang bisa di-share ke kami, Pak? Kira-kira dari sisi mungkin ya langkah-langkah yang praktis, Pak ya, dari produsen dalam rangka untuk menekan biaya di distribusi, Pak. Ya, tapi makasih pertanyaannya. Kita di GAPMI memang tidak pernah secara spesifik membahas hal seperti itu ya, mengenai bisnis dan operation. Tapi kalau dari secara general, benar kata-kata penekanan biaya itu. Kenapa? Karena sekarang yang namanya konsumen itu semakin smart, semakin cerdas membelanjakan uangnya. Jadi mungkin bahasa halus dari semakin tanda kutip pelit gitu ya. Kenapa? Karena duit semakin susah dicari sekarang. Jadi orang harus smart, dan dalam arti kata tidak ada lagi kemewahan bagi produsen dan bagi distributor. Jadi dengan kata lain, yang bisa di-manage apa sih? Yang bisa di-manage ya tentu dari bahan baku ya, input kita harus kita manage. Bagaimana kita mendapatkan the most competitive, yang paling bersaing harganya. Nah, sekarang kalau kita bicara dari sisi produksi ke konsumen, dalam hari ini distribusi, tentu kita harus menekan biaya. Ya seperti biaya sumber daya manusia, benar sekali kata Pak Anas. Sekarang bagaimana caranya satu orang salesman dia bisa menciptakan produktivitas yang lebih tinggi gitu loh. Dengan apa? Dengan dibantu oleh alat teknologi. Jadi dari situ, misalkanlah dia bisa membaca dari peta di gadgetnya. Oh, saya harus cover ini. Terus dia berdasarkan big data, big data dari experience sebelumnya. Itu saya rasa salah satu yang bisa ditawarkan oleh sistem adalah big data analysis. Dia bisa tahu yang mana sih yang paling butuh saya datangin, yang mana sih yang paling menciptakan cuan paling besar. Jadi itu juga. Jadi itu caranya. Jadi menekan biaya bukan berarti mengurangi gajinya salesman, tapi tidak. Bagaimana meningkatkan produktivitas salesman dengan tingkat effort yang sama, misalkan itu ya. Jadi dalam hal ini teknologi ini menjadi katakanlah semacam booster buat meningkatkan produktivitas dan di saat yang sama menekan biaya. Itu yang kami dapatkan ya dari apa yang kita diskusikan, ya, apa yang kita dengar dan rasakan bahwa biaya ini sangat penting. Termasuk juga misalkan bagaimana caranya biar yang didatangi itu merepeat order. Ini artinya orang merepeat biasanya karena puas, karena senang. Salah satu ukuran keberhasilan distributor adalah kalau outlet yang dia datangin itu repeat, dan itu artinya puas. Nah, jadi dengan tingkat kepuasan yang tinggi, maka akan terjadi yang namanya penjualan yang bagus kan. Nah, itu biasanya ditentukan oleh service level. Nah, kalau ada suatu sistem bisa menawarkan, pokoknya katakanlah kalau customer minta dikirim barang pagi ini, sore bisa diantar misalkan, atau besok paginya. Nah, itu kan akan sangat membantu meningkatkan level penjualan. Jadi kita bicara meningkatkan profitabilitas itu ada dua caranya, tingkatin level penjualan atau turunin biaya. Nah, terus kemudian apalagi contohnya, bagaimana kita memastikan
barang yang kita kirim itu benar. Kenapa? Karena kalau barang yang kita kirim tidak benar, tidak sesuai ekspektasi, biasanya akan di-return, dipulangin. Dan itu adalah biaya, Pak. Kenapa biaya? Bensinnya sama. Ya. Dia ke satu outlet, dia balik lagi, tapi for nothing. Ya. Nah, ini kalau itu bisa ditekan, maka ini akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi biaya. Kemudian juga faktor-faktor pembayaran misalkan ya. Ya. Bagaimana pembayaran yang cepat gitu ya, pembayaran yang tepat, akurat. Terus juga yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah penting adalah keamanan. Bagaimana menghindarkan dari manipulasi ya, bagaimana menghindarkan dari fraud. Karena teknologi juga bisa di-fraud, Pak. Jadi kalau ada suatu sistem yang bisa memberikan jaminan ya untuk keamanannya, maka sekali lagi itu juga akan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing. Karena kita sering lupa, kita hanya ngejar naikin pendapatan, turunin biaya, tapi kita lupa asuransinya. Ini yang saya sebut keamanan. Karena semua itu akan ambiar kalau dia tidak aman. Jadi itu Pak kira-kira. Semoga menjawab ya. Ya. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Anas. Jadi kata kuncinya nih teknologi ini tidak hanya mengangkat biaya, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas. Nah, Bapak-Bapak ini ada pertanyaan nih dari teman-teman yang hadir di acara sesi ini. Pertama ke Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat itu ada pertanyaan. Ya. Pak, saya mau bertanya ke Pak Rahmat dari GAPMI. Infrastruktur dan logistik ini kan salah satu dari 5 pilar yang bisa memberikan kita added value. Nah, yang sesuai dengan pemaparan Bapak tadi. Nah, kalau boleh tahu infrastruktur dan logistik seperti apa yang bisa memberikan kita nilai tambah tersebut? Ini dari siapa ya? Maaf. Dari Ibu Dinar ya. Ibu Dinar. Ya. Terima kasih Bu Dinar. Mohon dijawab Pak Rahmat. Ya, makasih pertanyaannya Bu Dinar. Jadi yang kami maksud di sini adalah infrastruktur secara luas, baik yang sifatnya hardware maupun yang sifatnya software. Jadi kalau hardware, infrastruktur itu seperti apa sih yang bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas logistik? Itu contohnya jalan raya. Jalan raya itu harus mumpuni. Bayangkan kalau kita mau menghantarkan produk, itu memakan waktu misalkanlah 6 jam di jalan. Bayangkan berapa besar yang harus kita spending, masalah time loss, loss of sales, bahan bakar loss, ya, dan sebagainya. Belum lagi kerugian psikologis, stres. Jadi infrastruktur, itu yang kami maksud infrastruktur hardware, misalkan. Dan juga termasuk apa? Termasuk biaya transportasi, ya, biaya logistik dalam hal ini, biaya trackingnya seperti apa. Jadi kita juga sangat membutuhkan hal itu sebagai infrastruktur ataupun logistik. Kemudian dari sisi software, kita bicara high teknologi atau katakanlah teknologi ya. Itu semua tidak akan bisa apa-apa kalau internet backbone-nya tidak mendukung. Lemotnya minta ampun. Saya menggunakan katakanlah sistem dari Pak Hendy gitu ya. Tapi loadingnya luar biasa, nggak bisa apa-apa karena apa? Karena infrastrukturnya nggak mendukung. Nah, jadi bayangkan semua kita sudah bagus ya melakukan planning ya, melakukan eksekusi ya, kita menggunakan teknologi yang pas gitu. Tahu-tahu begitu eksekusi kita dihadang oleh masalah infrastruktur dan logistik. Semuanya juga akan jadi ambiar. Jadi yang kita tadinya mendapatkan penghematan itu semua jadi hilang terbakar misalkan di jalan raya karena dibakar habis oleh kemacetan yang tidak termanage misalkan, atau dia hilang dalam waktu lead time, jadi kehilangan waktu karena masalah tidak bagusnya infrastruktur internet. Jadi itu yang kami maksud Bu, infrastruktur secara luas ya, baik secara hardware maupun secara software. Dan logistik di sini adalah masalah ya tadi bagaimana kita melakukan penghantaran produk kita, apakah dengan tracking, apakah dengan mode yang lain, misalkan dengan railroad ya, dengan kereta, ataukah dengan udara. Itu semua sangat dibutuhkan agar bisa memberikan nilai tambah tadi. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Semoga Bu, saya tadi lupa, mohon maaf. Bu Dinar.
Bu Dinar terjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Pak Anas dari Ibu Puput Galih ya. Ya. Adakah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan distributor dalam memilih energi? Nah, ini terkait dengan energi nih Pak Anas. Energi spesifiknya gimana ya? Mohon maaf. Lebih ke apa nih? Lebih ke manpower atau apa nih? Mungkin bisa lebih clear lagi ya. Mohon maaf. Oke, kita mungkin tunggu, ada pertanyaan lagi nggak dari Bu Puput? Memilih teknologi maksudnya Pak. Oh, memilih teknologi. Oke, baik. Oke, mohon maaf ya. Ya, memilih teknologi. Sebenarnya gini, how we embrace technology kan ada dua sisi ya, dari sisi prinsipal sama dari sisi partner distributor gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi prinsipal, bagaimana memastikan bahwa apa yang prinsipal mauin ke distributor, katakanlah dia harus menjual barang ke distributor, itu sesuai dengan yang di-expect oleh prinsipal dan sesuai dengan yang di-expect dengan distributor. Semuanya itu bisa di-track dengan teknologi seperti itu ya. Biasanya prinsipal mempunyai satu sistem tersendiri gitu ya, yang mungkin berbeda dengan dari pihak distributor. Nah, kalau dari sisi distributor itu, kalau menurut hemat saya yang perlu di-embrace atau perlu di-adapt oleh distributor adalah teknologi yang sangat user friendly, real time gitu ya, dan bisa bisa dilihat atau bisa dianalisa secara komprehensif, dan yang pasti harus murah sistem teknologinya seperti itu. Ini yang menjadi PR besar buat distributor untuk mencari satu developer aplikasi di mana dia bisa menyediakan semuanya. Dan alhamdulillah sekarang Wyatt sudah bekerja sama gitu ya. Kalau saya ngelihat saat ini kita bekerja sama dengan Advotic, di mana semua yang sifatnya productivity, sifatnya sales process itu bisa dilihat dengan real time. Dan itu luar biasa impact-nya buat kami. Jadi kami bisa melihat berapa besar productivity di operational level di lapangan. Itu bisa kita lihat dari gadget aja sebenarnya. Dan itu luar biasa. Itu satu breakthrough atau lompatan teknologi yang memang distributor saat ini memang harus punyai. Sehingga distributor nanti ketika dia katakanlah mencari prinsipal atau mencari partner untuk prinsipal yang baru, itu mereka bisa mempresentasikan bahwa mereka mempunyai sistem yang sangat user friendly, one click away dan real time, dan mengakomodir semua faktor bisnis unit yang ada di dalamnya, baik logistik, baik dari sisi productivity, penjualan, atau dari sisi supply chain. Itu yang saat ini yang dibutuhkan oleh prinsipal dan sama yang dibutuhkan oleh distributor. Jadi PR besar nih buat distributor, di mana dia harus mencari satu sistem yang bisa terintegrasi satu dengan yang lain. Itu sih Pak. Thank you. Oke, terima kasih Pak Anas. Ini ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Jadi saya beri kesempatan untuk pertanyaan lagi ya. Ini dari Bapak Bima Ramadan ya. Untuk Pak Rahmat tentang daya beli masyarakat yang akan semakin meningkat. Apakah hal ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap usaha distribusi, Pak? Dan bagaimana kita harus bersiap menyikapi pengaruh tersebut? Ya, mungkin jawabannya adalah daya beli masyarakat yang semakin meningkat, itulah yang kita tunggu, harapkan segera ya, segera terus secepat mungkin. Dan ini pasti akan memicu juga pertumbuhan dari distribusi. Kenapa? Karena produksi pasti akan melakukan penyesuaian. Mereka akan meningkatkan kapasitas produksinya, mempercepat produksinya. Nah, ini juga harus mempercepat ke delivery-nya ke masyarakat. Jadi berarti distribusi juga harus mempercepat juga ya, dan memperbesar coverage-nya. Jadi, dan kalau ini terjadi ya kita bisa berharap situasi bisnis akan ya bisa kembali seperti semula sebelum pandemi ya. Sekarang kita harus akui kita masih ada gap dari sebelum pandemi. Jadi ya harapan kita seperti itu Pak. Dan ini tentu kabar yang sangat baik bagi semua yang terlibat di dalam value chain, rantai nilai.
Jadi value chain itu mulai dari petani di ladang, peternak di peternakan, ya, industri, pabrik, tracking, ya, kemudian distribusi, ya, dan lain-lain pendukungnya, agensi marketing dan sebagainya, itu semua akan juga tumbuh, ya, intinya. Jadi semua tidak akan terkecuali dengan pulihnya daya beli itu akan mempercepat recovery-nya industri. Dan secara global ini mempercepat recovery ekonomi kita. Seperti itu. Betul. Ya, kita berdoa semoga sama-sama ya berdoa semoga kita bisa cepat pulih, dan kabar baiknya pandemi ini kelihatannya akan mulai berakhir ya. Dengan turunnya Omikron di Indonesia terutama dan juga di seluruh dunia. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin terakhir. Nah, ini saya mau terakhir ini karena bagus pertanyaannya, mungkin bisa Pak Anas, bisa Pak Rahmat untuk menjawab. Mungkin Pak Anas dulu kali ya. Pak, ada nggak tantangan untuk para distributor dalam mengaplikasikan teknologi? Nah, ini penting banget ini. Tantangan dalam mengaplikasikan teknologi di distribution. Ya, tantangannya sekarang adalah bagaimana distributor itu bisa mengembrace teknologi, di mana teknologi itu harus yang user friendly, yang mudah, bukan di teknologi yang malah complicated dan sophisticated atau yang membuat distributor rumit. Itu tantangannya sebenarnya, di mana ketika distributor bisa mengembrace atau mengadap teknologi, di mana teknologi itu adalah teknologi yang mudah, user friendly, itu akan membuat kerjasama dengan katakanlah dengan prinsipal itu jauh lebih mudah, karena prinsipal juga pasti tidak mau bahwa partner distributornya itu terlalu dirumitkan dengan hal-hal yang sifatnya teknikal gitu ya, dengan database dan lain sebagainya yang tidak mungkin. Prinsipal juga ngelihat wah ini terlalu rumit nih, dan kita tidak bisa menganalisa penjualan, menganalisa logistik site dan lain sebagainya. Jadi balik lagi tantangannya adalah bagaimana distributor ini bisa mengembrace teknologi, di mana teknologi itu yang harus yang mudah, yang user friendly, bisa dianalisa dan jika ada masalah yang tadi Feni sempat sampaikan gitu ya, itu untuk meminta bantuan dari developer aplikasinya tidak terlalu rumit gitu. Itu yang menjadi tantangannya secara teknikal ya. Mungkin Pak Rahmat mau nambahin, monggo silakan Pak. Ya, mungkin pesan terakhir juga Pak Rahmat, nih waktu kita sudah habis. Pak Rahmat, mungkin pesan terakhir kepada teman-teman yang di industri ini ya mengenai teknologi, mengenai hal-hal yang terkait Pak. Monggo Pak, sebagai kata-kata terakhir sebelum kita akhiri sesi ini. Dan bagi yang bertanya belum kita jawab, mohon maaf, seperti Pak Agis dan Bu Windy ya, nanti akan kita usahakan kita jawab secara online. Mari Pak Rahmat, silakan untuk ya mungkin ini sekilas saja sebagai penutup. Jadi kepada rekan-rekan ya distributor gitu ya, pelaku usaha distribusi, memang bisnis ini makin ke depan tidak akan makin mudah, jadi akan makin menantang gitu ya. Jadi kita harus punya perlengkapan yang cukup untuk menghadapi tantangan itu. Salah satunya adalah teknologi. Jadi segera adaptasi teknologinya. Dan memang salah satu, saya nambahin dari Pak Anas, salah satu yang membuat tantangan itu adalah investasi awal. Orang selalu takut begitu bicara teknologi. Tapi kalau sudah dibicarakan, oh kamu nggak perlu investasi apa-apa, oh itu akan lebih cepat. Mudah itu sudah sangat harus ya. Terus juga barrier to entry. Jadi barrier to entry adalah investasi awalnya ada nggak? Oh nggak ada, Anda cukup gunakan handphone Anda yang ada aja, sudah selesai. Nah itu akan luar biasa. Jadi itu contohnya. Terus yang ketiga adalah bagaimana carilah teknologi yang dia bisa adaptif atau bisa menjembatani dengan apa yang sudah Anda lakukan sekarang. Karena itu salah satu penghalang, Pak. Orang mungkin sudah mengadaptasi beberapa teknologi, terus dia harus pindah dengan cara membuang semua teknologinya yang ada. Itu akan banget. Jadi itu mungkin kata kuncinya. Jadi bagaimana dia bisa menjembatanin, bisa adaptif, terus bagaimana dia bisa menekan investasi awal, sama satu lagi dia mempunyai apa yang namanya future development. Jadi dia bisa dikembangkan. Jadi dia tidak mati di tempat. Teknologinya itu bisa membuka ke arah pengembangan ke depan. Jadi kalau sekarang kecil nanti besar gitu misalkan. Baik Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Anas atas kehadirannya di panel diskusi ini. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah mengikuti panel diskusi ini. Untuk selanjutnya acara ini kami kembalikan ke Bu Intan. Monggo Bu Intan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
Terima kasih para panelis untuk insight-nya luar biasa sekali. Oke, para hadirin sekalian, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang nggak kalah menarik nih, sesi Q&A. Nah, saya udah lihat nih ya, ada banyak banget pertanyaan di kolom chat kita. Bagi yang belum bertanya, Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan jangan lupa sertakan pertanyaannya ditujukan untuk siapa ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkait Distri akan dijawab langsung oleh Ibu Feni Septiani dari Advotics di sesi Q&A ini. Nah, nanti satu peserta dengan pertanyaan terbaik juga akan mendapatkan hadiah voucher berlangganan Distri senilai 30 juta rupiah. Jadi, Bapak Ibu langsung berikan pertanyaan terbaik di kolom chat kita ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Dari Setiawan Raharjo. Tracking salesman bisa secara real time ya? Oke, langsung saya jawab saja ya Bu Intan ya. Jadi betul trackingnya itu bisa secara real time. Jadi salesman-nya kan menggunakan aplikasinya Distri. Jadi nanti langsung bisa ketahuan lokasinya itu ada di mana. Lalu kemudian nggak cuma lokasi, tapi dari database customer kan sudah ada koordinatnya ada di mana. Jadi tidak hanya lokasi titiknya di mana, tapi apakah sedang menuju ke suatu customer atau sedang berada di lokasi suatu customer atau sudah meninggalkan lokasi customer dan menuju ke lokasi yang berikutnya. Gitu. Tapi informasinya bisa diketahui betul secara real time. Oke, berarti bisa secara real time ya, Distri ini. Nah, masuk ke pertanyaan kedua dari Widi Lesmana. Bisa terima pembayaran sistemnya bagaimana ya? Mungkin ini yang dimaksud dikoreksi ya Pak atau Bu Widi Lesmana. Jadi maksudnya sistemnya bisa menerima pembayaran dengan cara seperti apa mungkin ya. Jadi sistem kami ini, jadi kan kalau untuk distributor itu biasanya menerima pembayarannya dari salesman yang datang ke toko-toko, entah salesman atau kolektor yang datang ke toko-toko. Nah pembayarannya itu umumnya cash atau bisa juga dengan bank transfer. Nah, dari kami mengakomodasi keduanya. Jadi kalau misalnya salesman menerima pembayarannya itu dari cash, secara cash dari customer, itu juga bisa dimasukkan informasinya berapa amount atau jumlah yang dibayarkan oleh customer, bisa dimasukkan jadi terdata. Dan kalau misalnya ada bukti transfer ataupun bukti pembayaran. Tapi juga fitur terbaru dari kami adalah kami menghubungkan dengan payment gateway. Jadi pembayarannya itu juga bisa berupa digital. Jadi link pembayaran nanti bisa diterima oleh customer, lalu customer melakukan pembayaran melalui virtual account dan status pembayarannya itu terupdate secara otomatis. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra Kurniawan. Bisa trial demo kah? Ya, terima kasih. Bisa sekali jawabannya Pak. Jadi bahkan dari sekarang, dari rekan-rekan, kalau misalnya langsung ke website kami, distri.id, lalu klik yang coba gratis, itu sudah ada paket-paket yang bisa dipilih. Nah, semisalkan itu paketnya light atau yang pro, yang lengkap, itu bisa coba gratis atau trial selama 14 hari. Gitu. Sambil nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa menghubungi tim sales kami gitu. Tapi selama 14 hari bisa dicoba gratis, bisa coba menggunakan sistem-sistem yang kami punya gitu. Pak Hendra bisa langsung nyoba ya berarti habis ini. Pertanyaan selanjutnya dari Riyandi. Apakah Distri mencakup juga pembuatan PO ke supplier-supplier? Ya, jadi kita juga mencakup PO atau purchase order atau pemesanan ke supplier. Jadi bisa jadi suppliernya itu adalah prinsipalnya distributor, bisa juga supplier untuk barang yang lain, atau bisa juga vendor untuk keperluan kantor, keperluan gudang dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan pendataan vendor dan juga pembuatan purchase order pada suppliernya tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Kurniawan. Saya tadi buka website Industri. Di situ ada paket Light dan Pro. Bedanya apa ya? Oke, good question. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi untuk yang paket pelengkap kami tentu yang Pro ya. Jadi itu sudah mengcover keseluruhan kebutuhan operasionalnya distributor. Nah, sementara yang Light itu utamanya adalah untuk misalnya tracking tim karyawan yang ada atau aktivitasnya itu kebanyakan di lapangan. Contohnya misalnya salesman ataupun teknisi, tapi belum mencakup misalnya sistem untuk inventory ataupun delivery-nya. Jadi kalau misalnya ingin yang lengkap dan juga
usahanya ini memang distribusi, kami rekomendasikan untuk yang pro. Sementara kalau misalnya usahanya lebih jasa dan membutuhkan sistem untuk tracking teknisi misalnya, itu bisa menggunakan yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Valerie Bella. Bisa koneksi ke Shopee dan Tokopedia ya? Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi saat ini kita sudah terintegrasi secara langsung dengan Tokopedia, sementara untuk yang Shopee secepatnya soon akan kita integrasikan juga, tapi untuk keduanya itu laporan penjualannya bisa sudah dimasukkan ke portal kami, jadi bisa diketahui level stok terupdate dari penjualan setelah, jadi dari level penjualan awal, kemudian dikurangi dengan penjualan ke Shopee ataupun Tokopedia, jadi mendapatkan level penjualan level stok terakhir. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Binuka Aji Sejati. Apakah ada report tentang waktu penerimaan order, kapan order dicetak, kapan dikirim ke pelanggan, dan kapan diterima oleh pelanggan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, jadi kita punya report untuk keseluruhan informasi tersebut, dan juga termasuk ordernya ini juga isi pesanannya tuh produk apa saja, SKU apa saja, dan kuantitinya berapa, dan kami sifatnya itu semua report bisa di-download self-service gitu, jadi tidak perlu lagi kontak misalnya customer support untuk mendownload, jadi reportnya itu bisa self-service, bahkan bisa menambahkan jika ada field-field ataupun kolom-kolom tambahan yang diperlukan oleh Bapak Ibu, kemudian bisa di-download secara langsung dari portal web kami. Baik, terima kasih Bu Feni. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Hamdu. Pak, saya Hamdu dari Ibu, saya Hamdu dari Al-Wafa Hijab. Fokus penjualan jilbab dan gamis sekarang, saya punya distributor 18. Dan apakah cocok saya menggunakan teknologi aplikasi dari Distri? Oke, ini saya asumsi Bapak berarti punya distributornya lagi gitu ya, dari Pak Hamdu. Bisa Pak, di kita tetap bisa dilakukan, jadi baik yang Pak Hamdu saja yang menggunakan distrinya maupun distributornya juga mau menggunakan distri itu bisa. Jadi dari Pak Hamdu bisa memantau juga penjualan dari para distributor ini, atau kalau distributornya mau pesan ke Pak Hamdu itu juga bisa. Oke, dari PT Mitra Rubber Industry. Mohon diinfo bagaimana memastikan implementasi softwarenya dengan benar jika sudah melakukan pembelian paket, apabila perusahaan tidak memiliki tim IT. Oke, ya jadi makanya terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk distri ini kita ciptakan dengan fokus kemudahan penggunaan dari sisi pengguna gitu. Jadi misalkan tadi aku sempat sebutkan dari website kami bisa langsung coba, dan itu bisa langsung melakukan pendaftaran di hari tersebut juga, di saat itu juga bisa langsung masuk ataupun login ke dalam portal kami gitu dengan email dan password yang sudah didaftarkan. Nah, dari sana ketika pertama kali membuka itu akan ada istilahnya tutorial gitu. Jadi bagaimana untuk data-data apa yang perlu dimasukkan, data-data apa yang perlu di setup sebelum bisa menggunakan seluruh fiturnya secara maksimal, dan juga jika ada pertanyaan tentang cara penggunaannya, misalnya kita juga sediakan panduan pengguna di sana, step by step-nya apa yang diperlukan untuk bisa mengakses atau bisa menggunakan satu modul, misalnya bagaimana untuk membuat pesanan baru seperti itu. Atau kalau misalnya tidak jelas juga, bisa juga menghubungi tim support kami yang sama juga tidak perlu repot-repot, bisa langsung ada icon WhatsApp nanti di portalnya, tinggal klik akan langsung terhubung dengan tim customer support kami. Baik, terima kasih Bu Feni. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Intan Dwi. Selamat siang, ingin bertanya, untuk fitur analisis yang tersedia di Distri, apakah bisa untuk menganalisis apa saja? Apakah bisa menganalisis pola pembelian? Terima kasih. Oke, menganalisis pola pembelian. Jadi yang bisa itu, sebentar saya coba scroll ya. Oke, jadi di kami itu ada berbagai analisis ataupun grafik yang terkait dengan customer. Jadi bisa dilihat mereka itu penjualnya seperti apa, lalu kemudian mereka mulai didaftarkannya kapan, apakah mereka aktif melakukan pembelian atau tidak, terakhir melakukan pembelian itu juga kapan, itu bisa diketahui, baik yang dalam bentuk grafik maupun laporan yang bisa dianalisis dan Oke, baik. Ini masuk ke pertanyaan terakhir ya, dari Odang Rosendi.
apakah ada program afilial untuk penjualan distri jika kami merekomendasikan aplikasi distri kepada yang lain? Oke, jadi jawabannya kita ada program filial ataupun referral. Nanti di sini dengan Pak Odang ya, nanti kita akan minta dari tim partnership kami untuk menghubungi Pak Odang secara langsung, Pak atau Bu Odang secara langsung untuk kita diskusi terkait kerjasama. Nah, tetapi dari teman-teman yang lain, jika misalkan juga ada keinginan atau interest untuk menjadi partner kami, itu juga bisa menghubungi, saat ini masih di email yang sama, sales@distri.id, bisa di-share kebutuhan ataupun interestnya seperti apa, nanti akan kami tindak lanjuti. Oke, baik. Terima kasih Ibu Feni atas paparannya. Jadi emang kalau kita lihat tuh distri ini emang udah lengkap banget ya, untuk bisnis distribusi itu semuanya udah masuk nih di aplikasi distri. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaan tadi belum terjawab, bisa tinggalkan email ya di kolom chat. Nanti kita akan bantu jawab melalui email. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Feni dan Bapak Ibu sekalian yang tadi udah memberikan pertanyaan. Mungkin segitu dulu ya sesi Q&A kita untuk hari ini. Semoga bisa cukup menjawab. Nah, nanti kalau Bapak Ibu juga masih merasa ada yang pertanyaan mungkin belum terjawab, masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung kontak kita melalui email di sales@distri.id atau nanti bisa tinggalkan emailnya di kolom chat biar kita yang hubungi, atau bisa juga hubungi tim distri melalui website di www.distri.id atau melalui Instagram dan Facebook kami di @distri.official. Jangan lupa di-follow ya semuanya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang pastinya nggak kalah seru nih. Sesi games. Nah, untuk gamesnya sendiri, tadi kan Bapak Ibu udah memperhatikan nih pemaparan dari para narasumber kita. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pemaparan tadi. Nanti 2 orang yang beruntung yang bisa jawab akan dapat hadiah voucher berlangganan distri dengan total nilai 60 juta rupiah. Menarik banget kan? Jadi, Bapak Ibu siap-siap ya tangannya, ketik jawabannya langsung di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama produk Advotix yang ditujukan untuk segmen distributor dan resmi diluncurkan pada hari ini? Saya ulang ya sekali lagi. Apa nama produk Advotix yang ditujukan untuk segmen distributor dan resmi diluncurkan pada hari ini? Oke, kita lihat nih di kolom chat. Udah ada dari yang pertama ada Bapak atau Ibu Widi Lesmana. Selamat. Ya, jadi Anda berhak mendapatkan voucher berlangganan distri nih. Semoga bermanfaat ya untuk bisnisnya. Nanti jangan lupa data dirinya dikirim ke panelis ya. Sebelum klik enter di kolom chat, di bagian atas chatbox-nya diganti ke to panelis. Oke? Oke, untuk pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir nih, siap-siap ya semuanya. Di antara fitur berikut, mana yang bukan termasuk fitur unggulan distri? A. Akuntansi. B. Omnichannel sales. C. Chatbot. Saya ulang ya, sekali lagi ini pilihan ganda nih. Di antara fitur berikut, mana yang bukan termasuk fitur unggulan distri? A. Akuntansi. B. Omnichannel sales. C. Chatbot. Oke, kita udah lihat ya di kolom chat. Yang pertama jawab ada Bapak Ferdias. Selamat Bapak Ferdias. Berhasil memenangkan voucher berlangganan distri. Abis ini bisa langsung coba ya. Tunggu dihubungin sama tim kita. Semoga bermanfaat buat bisnisnya. Yeay. Oke, itu tadi sesi games hari ini. Selamat ya kepada para pemenang. Untuk mendapatkan hadiahnya, silakan isi nama, nomor telepon, dan alamat email di kolom chat ya. Setelah itu, mohon tunggu untuk dihubungi sama tim Advotix. Gimana nih Bapak Ibu sekalian? Masih mau hadiah lagi nggak? Masih kurang nggak nih? Oke, jangan sedih, kita masih punya 1 hadiah lagi.
Jadi dari pertanyaan yang udah Bapak Ibu sampaikan di kolom chat tadi, tim Advotix udah pilih 1 pertanyaan terbaik untuk dapat hadiah yang pastinya oke banget juga. Oke, tim Advotix udah pilih nih. Pertanyaan terbaik jatuh kepada Binuka Aji Sejati. Selamat. Bapak Ibu berhasil mendapatkan voucher berlangganan Distri senilai 30 juta rupiah. Jadi ini nanti bisa langsung coba Distri. Semoga bermanfaat ya untuk bisnisnya. Kepada Binuka Aji Sejati, silakan berikan nama, nomor telepon, dan alamat email untuk nanti kami hubungi ya. Oh iya, untuk semua pemenang, saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin nanti data dirinya dikirim ke panelis. Sebelum enter chat di kolom chat, di bagian atas diubah dulu dari to everyone ke to panelis ya. Oke, demikian sih tanya jawab untuk hari ini. Bila ada pertanyaan yang belum terjawab, atau masih ada yang penasaran nih terkait Distri, Bapak Ibu bisa langsung hubungin kita ya melalui WhatsApp di 0819 7700 2386. Atau bisa juga melalui email kita di sales@distri.id. Atau bisa juga langsung DM nih ke sosial media kita, ada Facebook dan Instagram di @distri.official. Nah, semua kontak yang tadi aku sebutin ini bisa Bapak Ibu lihat di website kita di www.distri.id ya, atau ada juga nih nanti di bawah ini. Oke. Dengan demikian, selesai sudah rangkaian acara virtual launching Distri pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili Advotix mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini dan juga turut memeriahkan acara ini. Saya Intan, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.